Dia mah. Saya sebagai panitia akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mas, kita makan lontong gulai. Assalamualaikum. Ahlul kubur. Kami panggil peserta kelompok 5 mengambil tempat untuk menyaksikan. Masalah mas, semangat. Ya. Pilih-pilih. Ini bapaknya bagus kayak gini. Lima 8 berapa kilo tuh? 2,9. Kita beli bakso bakar. Enak banget nih untuk buka puasa. Masya Allah. Hola, gosongnya. Lah. Ya, ini. Aku 20.000. Syukron. buat konten. Kita ada kokat kurma. Ada bakso bakar dan TS. Lemon tea. Terima kasih mas, selamat berbuka puasa. Nah, masya Allah. Karena dia homemade. Masih bikin puding juga. Yang kecil untuk di rumah, yang gede untuk dibawa ke rumah mama. Nah, sudah sampai. Ini sekali bang. Ya. kenaan tidak ada lagi yang terganggu, terlantang. Dia mah. Saya sebagai panitia akan Ya. menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Mohon izin. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu ada 7 kali takbir, dan di sela-sela takbirnya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah utama sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian banyak hadirin hikmah yang kita dapatkan
daripada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun pada kesempatan ini kita akan paparkan tiga hikmah besar, tiga hikmah poin yang paling utama yang dimana akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hikmah yang kita dapatkan adalah yakni hubungan antara orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak terhadap seorang anak, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam terhadap ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ucapannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah hai anakku, apa pendapatmu? Dia Ismail berkata, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keseimbangan antara usaha dan tawakal, sayang dan cinta kepada ibu, anak, istri. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mesti tetap dipenuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan putranya tercinta Ismail alaihissalam kecil di sebuah lembah yang tidak ada air, kering. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin, di tengah tandus tiada tanaman itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak, hadirin. Hajar tidak mengeluh. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan, seraya Hajar tidak juga membawa nama besar suaminya seorang nabi dan bahkan anaknya juga seorang nabi. Hajar juga tidak menghujat dan mencela di mana air berada, tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa dan menuju Bukit Marwah, menuju tersebut sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang suci ini, yang lemah, menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah, hadirin, dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Nabi Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang ia cari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Sehingga dari kisah inilah tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari yang kita inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberi tanpa ada usaha yang dilakukan. Demikian juga perubahan, hadirin, menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sidang Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim ini adalah yakni kita disuruh untuk berkorban demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang kita untuk mencari harta. Dalam Islam juga diajarkan yakni mampu secara ekonomi, wal fisik, wal iman, karena akan lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dimana ia miskin, lemah fisik, lemah ilmu, dan terlebih-lebihnya lemah iman. Nabi SAW memesankan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabba ila Allah minal mu'minuna ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji ini hadirin, kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yakni berkumpul di dalam yakni satu padang disebut dengan padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari padang mahsyar kelak, saat manusia yang tadinya tidak mempunyai yang namanya berbagai macam suku dan bangsa, jenis kulit, terdiri dari tingkat level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah videografer kita. Pulangnya sama Pak Su. Qadarullah. Penyelamat datang. Lagi mas, kita makan lontong gulai buncis. Ada bihun juga. Assalamualaikum. Ahlal kubur. Halo. 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 Kok jadi nangis aku? Sisahnya rindu ya mas.
Ya kan? Di rumah ngemil marmer dari tante kita, enak banget, masya Allah, tabarakallah. Udah lama nggak makan pepaya yang manis. Terus harganya juga murah banget, masya Allah, tabarakallah. Siangnya pakai opor ayam dan ikan tongkol balado. Oh yeah. Masya Allah, tabarakallah. Itadakimasu. Saya makan, kita dessert. Apa namanya? Puding manggos. Bukan. Dessert namanya andalan. Gara-gara dibalikkan. Puding. Puding ya. Bismillah. Oh, Makan sore pakai es kopi. Itadakimasu. Oke, kita pulang karena besok harus bertugas. Ya. Ini tinggal. Enggak. Bismillah. Oke. Ada yang lain lagi. Malam. Karena sakit perut, Pak. Gara-gara itu lah pulang. Semua menunggu. Sangka mama kalian enggak ke sini kemarin kan. Dadah, Pak. Ma, Assalamualaikum. Yang miring tuh. Kita cari ini. Kita beli semua rasa. Dia maksa. Ohayo. Kita mau ke masjid, Miss. Deh. Ayo, bawa ke masjid. Dapat menuju lokasi penyembelihan karena sesaat lagi hewan kurbannya akan dibawa. Kami panggil peserta kelompok 5. Sekarang mau menuju tambatan dan sedang Bismillah. ya Bismillah. kita serahkan diri. Bismillah. Yang tidak mengeluarkan suara boleh takbir dalam hati dengan niat kita untuk kemaslahatan bersama agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Insyaallah tepat waktu dan sampai kepada pemilik sesuai dengan jam kerja pembagian dengan membawa kupon yang sudah disiapkan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Tumpang sudah. Pukul 8.35 menit, Pak ya.
waktu Sabah dan Sarawak pukul 9 itu. Di Basir. Iya, pada bapak dan ibu yang kami sebutkan namanya agar mengambil tempat untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih oleh Pak Sematupang. Allahu Akbar. Bapak Sematupang selesai sudah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Siap-siap. Peserta yang ke-6 siap-siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Jering. Kita datang ke RT kami. Iya, Jering. Masih seperti ini sama ibu-ibu. Bisa wala orang tua dong, ha? Masya Allah. Dah. Saya datang dari kaki, ambil membaca takbir, berdoa membacakan kalimat thayyibah agar semuanya duduk masing-masing makan di situ. Yang keberapa tempat? Boleh menikmati air sajuk. Air sajuk itu sudah berdiri ikut berdoa yang merupakan semangko dari ke-12 supaya dapat mengambil tempat. Lunak kan, jadi tak perlu itu ya sekali titiknya lah. Dah. Udah. Cari kehidupan di luar dunia ini. Alhamdulillah, Pak. Udah. Enak deh krenyus-krenyus ya. Terlalu lembut nanti Pak ya. Kita hari ini setelah sholat kita mau makan siang di masjid ini, baru bangun tidur. Kita telat banget jadi kita nggak dapat daging. Ya mak awak ini masya Allah, syukron mak. Ambil kupon, ambil
ambil daging. Sorry. Orang boleh nanti. Untuk keluarga. Ini kan kupon warga. Oh. Jadi misalnya ada keluarga kakak. Sebulan gimana? 100.000 rupiah. Jangan pinjam. Dah. Aku pinjamin kamu. Oke. Kasih ya. Ini nomor motornya kak. Nah. Enggak beda aja lah. Ini contoh dia.